Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi di UMN Channel bersama saya Rara Silvani Aulia. Hari ini kami akan menyajikan beberapa informasi yang menarik untuk Anda. Di antaranya, program studi pendidikan profesi guru PPG Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan seminar nasional mengenai current trends in English language teaching. Selanjutnya, program studi pendidikan profesi apoteker PSPPA Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru Angkatan 3. Program studi pendidikan profesi guru PPG Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan seminar nasional mengenai current trends in English language teaching. Kegiatan ini diikuti oleh dosen program studi sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris UMN Al-Wasliyah. Program studi pendidikan profesi guru PPG Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan seminar nasional mengenai current trends in English language teaching. Seminar berlangsung di Hotel Radisson Medan pada tanggal 1 Agustus 2024. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar pendidikan dan pengajar bahasa Inggris. Fokus utama diskusi adalah peningkatan tren dan metode terbaru dalam pengajaran bahasa Inggris yang relevan dengan kebutuhan era digital saat ini. Seminar ini juga dilengkapi dengan sesi workshop, di mana para dosen yang telah hadir dapat menjadi penggerak inovasi dalam pengajaran bahasa Inggris di kampus. Because we want to improve the knowledge of our teachers, our lecturers, and also the students of PPG, particularly in English department. That's why we bring two outstanding keynote speaker. They talk about how to teach English language in this era, because we need to adapt with the new technology, the new terminologies in English teaching. So in this case, we talk about the cultural responsive teachings, how we implement this theory in our teaching, and also the approaches of teaching English. So all the materials today are really crucial for us to improve our teaching ability. Profesor Dr. Indawan Syahri, MPD, dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, salah satu narasumber menjelaskan current trends in English language teaching. Maka dari itu, perlunya pembinaan peserta didik agar memiliki kompetensi antar budaya sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar mampu bersaing di era global. Melalui Culturally Responsive Teaching (CRT), ia juga menambahkan dalam penerapan CRT, siswa tidak hanya mengerti budaya global, tetapi juga harus kompeten dalam mengekspresikan budaya yang lainnya. As I said before in the conference, that the cultural background of the student must be capitalized in terms of, in fact, that the students of our schools are different in terms of culture. So we can start our teaching by eliciting, by asking questions to our students about their culture. At the same time, when we apply culturally responsive teaching, we teach our students not only to comprehend, not only to understand the global culture, but also the students will be competent in encoding, expressing their own culture to the others. One student can share their culture to the others, and I'm happy to meet all the scholars from Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. They are very active. They have a very good perspective in culturally responsive teaching. So I feel at home. I feel at home here because I could share my idea. I could tell my point to all the colleagues, and hopefully the colleague will implement what we have discussed today. Narasumber kedua Profesor Amrin Saragih, MA PhD,
dosen linguistik pasca sarjana Universitas Negeri Medan memaparkan tentang functional approach to English language teaching. Dijelaskan bahwa pengajaran bahasa Inggris terus berkembang dengan mengadopsi berbagai metode inovatif dan relevan. Salah satu pendekatan yang kini semakin diminati adalah functional grammar, yang menekankan penggunaan bahasa dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penguasaan tata bahasa, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Inggris secara efektif dalam berbagai situasi sehari-hari. Well, functional grammar is very crucial to be taught in Indonesia because it provides teachers with a possibility of including other discipline in teaching English as a foreign language. And I think it is still going on, so teachers in Indonesia should have provide themselves with the occasion or ability to learn the approaches to language learning. Dengan diadakannya seminar PPG ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, khususnya di jurusan bahasa Inggris, sehingga mampu beradaptasi dengan era global dan memiliki tanggung jawab budaya. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker PSPPA Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru Angkatan 3. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa baru dengan pendidikan apoteker. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker PSPPA Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru Angkatan 3. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Serbaguna Hajah Zubaidah Tamin, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus, UMN Al-Wasliyah pada 1 Agustus 2024. Orientasi bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa baru dengan pendidikan apoteker dan mempersiapkan mahasiswa agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. PSPPA UMN Al-Wasliyah menerima 40 mahasiswa baru di Angkatan 3 ini, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Medan, Mandailing Natal, Aceh, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Lombok, dan lain-lain. Wakil Rektor 2 UMN Al-Wasliyah Dr. Dedi Juliandri Panjaitan MSI berpesan agar seluruh mahasiswa baru dapat mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh, sehingga nantinya dapat menjadi apoteker yang profesional. Alhamdulillah orientasi hari ini berjalan dengan baik, ya. Dari banyak pendaftar yang ingin masuk ke Apoteker Al-Wasliyah telah terseleksi dan terpilih 40 calon mahasiswa terbaik. Ya, kita yakin bahwa ke-40 ini akan lulus dengan baik juga nantinya. Nah, dari 40 ini ada dari berbagai daerah dan suku. Tadi ketika orientasi kita coba mengenal mereka, ada yang dari Sumatera Utara tentunya, ada juga dari Aceh, ada dari Riau, dari Palembang, bahkan ada dari Lombok. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program studi apoteker UMN Al-Wasliyah ini semakin meningkat dan kepercayaan ini tentunya tidak akan kami sia-siakan dari UMN Al-Wasliyah. Semoga adik-adik mahasiswa apoteker Al-Wasliyah bisa lebih bermanfaat nantinya di masyarakat. Selama orientasi, mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai aspek penting dari PSPPA, seperti kurikulum, praktik kerja profesi apoteker PKPA, uji kompetensi mahasiswa Program Profesi Apoteker Indonesia UKM PPAI, dan metode pembelajaran berbasis kasus. Yang pertama adalah mereka harus menyiapkan, kita kasih ada matrikulasi, baik secara teori maupun secara praktek, ada skill lab, juga nanti ada pembekalan bimbel
untuk persiapan ke ujian nasional baik OC maupun CBT. Harus bisa memanajemen waktu karena sangat singkat, 1 tahun mereka wajib sudah selesai. Jadi range-nya dari semester 1 dengan semester 2 sangat-sangat singkat, mereka harus siap mengikuti perkuliahan dengan waktu yang sangat singkat. Harapan saya mereka tetap disiplin, sehat-sehat semuanya, dan yang paling penting itulah lulus 100% UKCBT dan OSCE. Pada orientasi ini, mahasiswa baru juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan dosen-dosen di PSPPA UMN Al-Wasliyah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya Rara Silvani Aulia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.